kesempatan kali ini, kelompok kami mengutip satu bab dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017 untuk jenjang SD atau MI kelas 5, kurikulum 2013 atau biasa disebut K13, cetakan pertama tahun 2014. Baik anak-anak, kita akan mempelajari bab 3 yang berjudul Cita-citaku menjadi anak soleh. Dalam bab 3 ini terdapat 3 bagian yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, orang jujur disayang Allah. Kemudian yang kedua, hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Kemudian yang ketiga, indahnya saling menghargai. Silahkan disimak ya. Apakah kamu pernah mendengar ada orang bercita-cita menjadi anak soleh? Biasanya, kalau ada anak ditanya, apa cita-citamu nak? Jawabannya selalu saja menjadi dokter, menjadi insinyur, atau menjadi pilot. Nah, pelajaran ini menampilkan sesuatu yang baru yang dipelopori oleh seorang anak bernama Amin maksudnya. Amin bercita-cita menjadi anak soleh. Walaupun kelak menjadi dokter, tetapi harus menjadi dokter yang soleh. Atau menjadi insinyur yang soleh. Dan pilot pun menjadi pilot yang soleh. Apa arti cita-cita itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita atau keinginan atau kehendak yang selalu ada di pikiran, di dalam pikiran atau berkeinginan sungguh-sungguh. Nah, demikianlah si Amin selalu saja dalam pikirannya berkeinginan menjadi anak yang soleh. Kemudian, siapa yang dinamakan anak soleh itu? Apa ciri-cirinya? Soleh itu artinya baik. Anak soleh berarti anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak soleh adalah taat kepada Allah, jujur, hormat, dan patuh kepada kedua orang tua. Hormat dan patuh kepada guru, setia kepada kawan, serta menghargai sesama. Orang jujur disayang Allah. Apakah kamu ingin disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya tentu saja ya. Pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-cirinya selalu menaati perintah Allah dimanapun dan kapan. Kedua, jujur kepada diri sendiri. Contohnya, saat kita mengerjakan soal ujian dengan jujur, itu termasuk jujur kepada diri sendiri. Lalu bagaimana dengan ketidakjujuran? Perilaku tidak jujur dapat mendatangkan malapetaka. Contoh, bagi siswa yang menyontek ketika ujian, mereka akan dinyatakan tidak lulus. Bahasan yang ketiga adalah jujur kepada orang lain. Semua orang pasti pernah berjanji. Misalnya, seorang siswa berjanji kepada bapak atau ibu gurunya akan menyerahkan tugas PR pada hari dan tanggal tertentu. Bila siswa tersebut memenuhi janjinya, maka gurunya pasti akan senang dan memberikan pujian. Tapi, kira-kira apa sih yang akan terjadi jika siswa tersebut tidak menepati janjinya? Tuliskan jawabanmu pada buku catatan dan tujukan kepada gurumu ya. Selanjutnya anak-anak, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kita harus patuh kepada orang tua dan guru. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak, yaitu kita. Mulai dari dalam kandungan selama 9 bulan lamanya hingga kini besar. Merekalah yang mengasuh, membimbing, dan memberi makan, minum, dan pakaian. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi masalah yang besar. Maka dari itu mereka berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini anak soleh yang taat kepadamu dan patuh kepada orang tua serta berguna bagi bangsa dan negara." Begitulah harapan ayah dan ibu kita. Mereka tak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku soleh.
jasa mereka tidak akan pernah dapat dibalas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada mereka. Mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Sebab guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, yaitu mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Mereka telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, mengenal seni, dan sebagainya. Selain itu juga, ia juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada mereka. Contoh-contohnya apa saja? Yaitu sikap hormat kepada guru, berbicara dengan sikap santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih pintar. Nah, sekarang kita menuju ke poin yang ketiga. Indahnya saling menghargai. Semua manusia di dunia bermula dari Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, berbadan tinggi, berbadan rendah, berambut keriting, dan berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa meskipun ia kembar. Demikian pula kehidupan manusia, ada yang kaya dan ada yang belum kaya. Bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja, kita harus saling menghargai meskipun berbeda agama. Sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya, dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakinkannya. Mereka yang berkunut dan mereka yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam pertemanan mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Pada hari Minggu pagi mereka selalu bermain bola dan teman-temannya yang lain. Namun pada suatu hari Stephen menghampiri Ahmad dan minta maaf karena tidak dapat bermain bersamanya. Ayah Stephen mengajaknya pergi ke gereja. Ahmad tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Stephen untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Sebagai contoh dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Ahmad, Nisa mengatakan harus ikut membantu pekerjaan rumah. Lalu Habibi mengatakan tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Dan Ilham pun mengatakan di rumah tugasku hanya belajar saja. Dan kemudian Iwan mengatakan yang penting aku tidak meninggalkan sholat dan mengaji. Dan Ahmad pun sebagai pemimpin diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpunnya.
secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-teman merangkum berbagai pendapat tersebut. Baik anak-anak, sekarang kita sudah memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan dari seluruh bagian yang mencakup pada bab ketiga. Yang pertama, bercita-cita menjadi anak soleh adalah sikap anak pintar yang terpuji. Kemudian yang kedua, anak soleh adalah anak baik yang selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia sekitarnya. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri anak soleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian jujur, hormat, patuh kepada kedua orang tua dan guru, kemudian setia pada kawannya, serta saling menghargai antar sesama. Dan kemudian yang keempat, di dalam pergaulan hendaklah menghargai pendirian, keyakinan, dan juga pendapat orang lain.